Ini tinggi glukosa, makanya semut di ini adalah silika yang bocor itu sobat, yang putih-putih ini kita patahkan. Nah, inilah rebung itu. Dan ini juga kita ambil 2, dan ini akan kita parut dan kita akan fermentasi. Dan ini ada tempoyak, kita akan beri nanti 1/4 sendok untuk 1 ember rendaman beras ini atau air cucian. Dan kita tambah kompos atau akar bambu yang sudah kita buat lebih kurang dari 1 bulan ini. Ini akan kita campur, dan saya campurkan langsung seperti ini sobat. Campur dengan kohe kambing, saya buat sebagian, campurkan begini. Setelah begini, kita kupas bambu ini. Habis itu ini rebung itu sobat, yang kita akan, inilah rebung itu sobat yang sudah kita parut seperti ini. Nah ini, dan kita berikan tempoyak yang sudah 2 tahun ini sobat, sedikit saja, 1/4 sendok, tambah sedikit, dan kita remas seperti ini. Ini tujuannya apa sobat? Untuk melarutkan nanosilika. Karena nanosilika itu sebelum dia membentuk sembilu atau bambu yang keras di serat-serat bambu ini, dia masih berbentuk cair sobat. Dan silika itu akan tetap cair dia sampai ke dinding-dinding atau serat-serat bambu ini. Karena di sini ada yang namanya, menurut saya itu ada asam organik yang membuat silika itu tetap cair sampai ke titik yang dituju sobat. Dari perakaran itu tekanan F ke atas untuk mendorong nanosilika itu untuk mengisi serat-serat bambu ini supaya keras begitu. Dan itu ada asam organik penetralnya sobat. Nah, asam organik itu yang ada di sini kita tambah asam organik dari tempoyak ini sobat, sehingga tetap cair. Dan begitu kita berikan ke tanaman kita, maka prosesnya mirip dan mendekati kesamaan itu, sehingga tanaman kita itu akan dapat menyerapnya dengan maksimal sobat. Ya, setelah kita cairkan begini, kita campur dengan air ini seperti ini, kita aduk ini, dan kita biarkan nanti sore baru kita siram. Ini kita coba tes dulu ya. Ini kita siramkan ke tanaman cabai kita ini coba, tujuannya untuk memberikan kekuatan untuk tanaman ini agar tidak lembut nanti. Nah, dan kita siramkan saja langsung di bagian perakaran di sini.